Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menganalisis salah satu resep dari penyakit epilepsi. Di sini saya sendiri Aprian Duyatama, lalu ada teman-teman saya yaitu Rodian Wujudillah, Trulinova Larasati, Sofia Ayunia Rahmawati, Anggrilina Fitria, dan Nisa Rahma Aniati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 topik, diantaranya yaitu kita akan menjelaskan secara singkat pengertian dari epilepsi serta klasifikasi dari penyakit ini. Lalu macam-macam obat untuk epilepsi apa yang biasa digunakan untuk mengatasi penyakit epilepsi ini. Kemudian kita menganalisis resep yang kita ambil, lalu kita akan membahas satu persatu dari resep tersebut. Yang pertama ada pengertian epilepsi dan klasifikasinya. Epilepsi merupakan gangguan kronik otak yang menunjukkan gejala berupa serangan yang berulang. Terjadi akibat dari gangguan fungsi otak secara intermiten, yang disebabkan oleh lepasnya muatan listrik abnormal yang berlebih di neuron-neuron paroksimal. Hal tersebut menimbulkan kelainan motorik, sensorik, otonom, atau psikis yang timbul secara tiba-tiba dan sesaat. Kemudian klasifikasi kejang terdiri dari beberapa bagian. Ada kejang umum yang merupakan kejang yang muncul bersumber dari daerah luas di korteks di belahan otak. Kejang ini juga disertai dengan hilangnya kesadaran. Kemudian ada kejang parsial yang mana kejangnya muncul ketika terjadi aktivasi dimulai dari daerah tertentu di otak. Kemudian ada kejang unclassified yang merupakan kejang yang tidak sesuai pada klasifikasi kejang yang telah ditetapkan karena hilangnya hasil diagnosis, sehingga skema klasifikasi lebih lanjutnya tidak tepat. Kemudian ada status epileptikus yang merupakan keadaan di mana terjadi serangan epilepsi secara terus-menerus, sering dan berulang-ulang, jadi selama 30 menit tanpa kembalinya kesadaran penuh. Lalu ada tipe-tipe epilepsi, dari yang pertama ada dari kejang umum, ada absen, atau petitmal yang merupakan kejang yang ditandai dan kehilangan kesadaran yang tiba-tiba disertai dengan berhentinya aktivitas motorik. Kemudian ada mioklonik, salah satu kejang idiopatik merupakan kejang yang tidak diketahui asal-usulnya. Ada sindrom epilepsi, distimulasi oleh kebisingan, tindakan yang mengejutkan, dan stimulasi. Kemudian ada klonik kejang, di mana ditandai dengan gerakan ritmik tangan dan kaki, biasanya terjadi pada kedua sisi tubuh. Kemudian ada kejang tonik, yang ini berupa ekstensi leher, kontraksi otot-otot wajah dengan mata membuka lebar, dan kontraksi otot-otot pernapasan berlangsung selama 60 detik. Kemudian ada kejang tonik klonik, yang di mana penderitanya akan tiba-tiba terjatuh dan kejangnya diawali dengan fase tonik selama 10-30 detik. Anggota badannya juga akan kaku, rahangnya seperti terjepit, dan juga terjadi sesak. Kemudian diikuti oleh fase klonik, dan si penderita juga akan mengeluarkan air liur atau bahkan busa dari mulutnya. Kemudian ada kejang parsial yang dibagi menjadi kejang parsial sederhana yang dicirikan ketika tidak ada gangguan kesadaran. Kejang ini sering timbul dari korteks sensori motor. Kemudian ada kejang parsial kompleks, di mana dicirikan bila disertai gangguan kesadaran, memiliki fokus di lombus temporal. Selanjutnya ada obat yang digunakan untuk penyakit epilepsi. Di sini terdapat obat-obat lini pertama epilepsi, diantaranya yaitu carbamazepine. Ini untuk kejang tonik-klonik dan kejang vokal. Namun, carbamazepine ini tidak efektif untuk kejang absens. Juga dapat memperburuk kejang mioklonik. Dosis yang digunakan untuk carbamazepine ini yaitu 600 sampai 1.200 mg dibagi menjadi 3 sampai dosis per harinya. Kemudian yang kedua adalah lamotrigine. Ini efektif untuk kejang vokal dan kejang tonik-klonik. Dosisnya yaitu 100 sampai 200 mg sebagai monoterapi atau dengan asam valproat. Dosis 200 sampai 400 mg ini digunakan bersama dengan phenytoin, phenobarbital atau carbamazepine. Kemudian selanjutnya ada asam valproat. Asam valproat ini efektif untuk kejang vokal, kejang tonik-klonik, dan kejang absens.
Dosisnya yaitu 400 sampai 2000 mg yang dibagi menjadi 1 sampai dosis per harinya. Selanjutnya, obat anti-epilepsi pilihan pada kejang tipe parsial. Di antaranya, levetiracetam, yaitu untuk pasien epilepsi dewasa dan anak usia di atas 4 tahun, dengan atau tanpa generalisasi sekunder. Direkomendasikan untuk diberikan kepada pasien epilepsi dengan menopause. Pada pasien dewasa atau usia lebih dari 16 tahun, dosis levetiracetam dimulai 1000 mg per hari, dibagi menjadi 2 dosis, yaitu 2 kali 500 mg. Peningkatan dosis 1000 mg dapat dilakukan setiap 2 minggu sekali, sampai dosis maksimum 3000 mg per hari. Selanjutnya, jonisinamid untuk mengatasi kejang parsial sebagai terapi tunggal atau terapi tambahan pada pengobatan epilepsi. Dosis awal pada pasien yang baru didiagnosis menderita epilepsi 100 mg 1 kali sehari. Setelah 2 minggu, dosis dapat ditambah menjadi 200 mg 1 kali sehari. Kemudian, dosis dapat ditambah 100 mg setiap 2 minggu, sesuai kondisi dan respon tubuh pasien. Dosis pemeliharaan 300 sampai 500 mg 1 kali sehari. Selanjutnya, phenytoin, yaitu dosis awal dari penggunaan obat ini adalah 5 mg per kilogram per hari, dan dengan dosis pemeliharaan 20 mg per kilogram per hari, yang diberikan setiap 6 jam sekali. Efek samping dari pengobatan anti-epilepsi phenytoin ini seperti lemah, kelelahan, gangguan penglihatan, dan mengantuk. Kemudian juga terdapat obat yang tersedia di puskesmas. Di antaranya yaitu ada fenobarbital, phenytoin, dan carbamazepine. Untuk fenobarbital ini dimulainya dengan dosis 60 mg per hari, per oral dinaikkan 30 mg setiap 2-4 minggu, hingga tercapai targetnya 90-120 mg per hari. Yang kedua, phenytoin, dosisnya itu 300-600 mg per hari per oral, dibagi menjadi 1 atau 2 dosis. Kemudian yang selanjutnya, carbamazepine, dosisnya 800-1200 mg per hari per oral, dibaginya menjadi hingga 4 dosis. Obat ini merupakan obat pilihan untuk pasien epilepsi pada saat kehamilan. Selanjutnya, analisis resep. Berikut foto resep epilepsi. Di antaranya ada obat Depakote 250 mg dan asam folat 1 mg. Selanjutnya, obat yang terkandung dalam resep. Yang pertama ada Depakote. Depakote nama dagang dari natrium divalproex. Depakote merupakan obat yang digunakan untuk terapi epilepsi agar dapat mengurangi dan mencegah timbulnya kejang dan gangguan psikis seperti depresi, bipolar, dan lainnya. Bipolar sendiri adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang tidak drastis. Selain itu, Depakote juga dapat digunakan untuk meredakan migrain pada orang dewasa. Depakote mengandung zat aktif divalproex sodium, yaitu agonis reseptor GABA yang bekerja dengan cara menurunkan impuls saraf atau antikonvulsan yang menyebabkan kejang dan nyeri. Divalproex sodium juga bisa digunakan untuk menangani kondisi fase mania, yaitu fase di mana suasana hati menjadi senang yang berlebihan. Divalproex sodium termasuk ke dalam obat antikonvulsan golongan turunan asam lemak valproat. Pemberian Depakote ini bekerja dengan cara menyeimbangkan zat kimia alami atau neurotransmitter pada jaringan otak, sehingga mampu menghentikan kejang, yaitu dengan cara meningkatkan konsentrasi GABA, sehingga aktivitas kelistrikan di otak bisa terkendali dan kejang bisa dapat mereda. Natrium divalproex dimetabolisme di usus menjadi bentuk asam valproat. Asam valproat sendiri adalah salah satu obat antilepsi yang biasa digunakan sebagai terapi pilihan utama pada kejang.
Dari segi tinjauan klinis, obat Depakote diberikan sudah sesuai indikasi, yaitu asam valproat sebagai obat anti-epilepsi lini pertama pada epilepsi jenis tonik klonik. Dosis Depakote yang diberikan sebesar 250 mg dan dapat ditingkatkan hingga 1000 mg per hari. Obat lain yang digunakan bersama Depakote adalah asam folat dan tidak ada interaksi antara kedua obat tersebut. Ya, selanjutnya ada asam folat. Nah, asam folat ini, dokter memberikan asam folat ini diberikan pada pasien sebagai vitamin, di mana banyak terapi anti-epilepsi yang menyebabkan defisiensi vitamin dan asam folat, sehingga dokter memberikan asam folat ini untuk mencegah kekurangan asam folat yang disebabkan oleh obat anti-epilepsi. Kemudian pemberian asam folat juga dapat meningkatkan kadar neurotransmitter monoamin, di mana neurotransmitter monoamin ini terdiri dari serotonin, norepinefrin, dan dopamin, di mana apabila kadar neurotransmitter monoamin ini rendah, maka akan menimbulkan efek depresi. Maka dari itu, di pemberian asam folat ini untuk meningkatkan kadar neurotransmitter monoamin sehingga akan mengurangi efek depresi. Kemudian, pemberian dosis 1 mg telah sesuai dengan literatur. Selanjutnya kesimpulan. Epilepsi terjadi akibat lepasnya muatan listrik abnormal yang berlebihan di neuron-neuron paroksimal, sehingga menyebabkan gangguan fungsi otak yang menyebabkan kelainan motorik, sensorik, otonom, atau psikis yang timbul secara tiba-tiba maupun sesaat. Untuk mengobatinya digunakan Depakote atau sodium divalproate, yang termasuk ke dalam obat antikonvulsan, menurunkan impuls saraf, golongan turunan asam lemak valproat, bekerja dengan menyeimbangkan zat kimia alami neurotransmitter di jaringan otak. Dikombinasikan penggunaannya dengan asam folat sebagai vitamin yang dapat mengurangi efek depresi karena dapat meningkatkan kadar neurotransmitter monoamin. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.